Ya pemirsa, dapat kami informasikan di H-4 Lebaran 1446 Hijriah, yang mana pantauan kami di Pelabuhan Eksekutif Merak, Banten sudah terpantau mulai ada antrian. Anda bisa saksikan di belakang saya, antrian sudah menumpuk sejak habis maghrib tadi, yang mana mereka melakukan kegiatan bermudik rata-rata memilih pada malam hari untuk menghindari cuaca yang cukup panas pada siang hari tadi. Dan dapat kami informasikan juga bahwa ASDP setidaknya mencatat dari periode H-10 hingga H-5 kemarin setidaknya sudah memberangkatkan 370 penumpang dari Merak Pelabuhan Banten menuju Pelabuhan Bakauheni Lampung dengan kapasitas kendaraan sebanyak 64.000 kendaraan. Dan dapat kami informasikan juga setidaknya bahwa saat ini yang mana lokasi saya melaporkan saat ini merupakan jalur eksekutif, dan namun pihak SDP memberikan kebijakan yang mana jalur eksekutif ini bisa diperuntukkan untuk kendaraan ataupun jalur reguler, yang mana ini sangat membantu sekali bagi masyarakat yang ingin melakukan kegiatan bermudik pada tahun 2025 kali ini. Dan ada pun juga terkait puncak arus mudik 2025 pada esok hari di tanggal 28 Maret 2025, yang mana sejumlah skema ataupun prosedur juga dilakukan untuk memperlancar proses pada puncak arus mudik 2025 yang jatuh esok hari, yang mana SDP akan menambahkan setidaknya 20 kapal tambahan, yang mana saat ini berada di 36 kapal, ditambah lagi untuk menjadi total keseluruhan setiap harinya memberangkatkan 50 kapal feri menuju Pelabuhan Merak, maksud kami Pelabuhan Bakauheni Lampung. Adapun juga terkait persiapan esok hari, setidaknya kepolisian juga akan melakukan sistem ganjil genap dalam ruas tol Tangerang menuju Merak ini, sehingga tidak ada antrian maupun juga kepadatan berarti dalam menuju Pelabuhan Eksekutif Merak. Selain itu juga untuk mengurai kemacetan ataupun kepadatan, pihak SDP juga melakukan sejumlah skema yang mana jalur pemotor maupun juga truk akan dialihkan menuju Ciwandan, yang mana kami mendapatkan informasi bahwa SDP menghimbau bagi masyarakat yang akan melakukan bermudik pada momen Lebaran 2025 ini, dipastikan kondisi Anda dalam keadaan sehat dan dipastikan Anda sudah berada 2 jam sebelum keberangkatan Anda. Dari Merak, Banten, Indra Setiabudi, Jemi Yasin, iNews melaporkan. Kemacetan di ruas tol Cipali kini mulai terurai setelah pihak kepolisian memberlakukan sistem one way atau satu arah. Sistem satu arah mulai diberlakukan sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat, lebih cepat dari jadwal sebelumnya yaitu pukul 14 waktu Indonesia Barat. One way di ruas tol Cipali diberlakukan mulai dari kilometer 70 gerbang tol Cikampek hingga kilometer 188 ruas tol Palimanan. Meski sudah diberlakukan one way, namun di jalur A-Tol Cipali Subang kilometer 110 masih terjadi kemacetan. Pihak pengelola tol Cipali mengimbau kepada pemudik yang hendak istirahat untuk keluar tol terlebih dahulu jika rest area yang tersedia penuh agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di bahu jalan. Saat ini telah diberlakukan rekayasa lalu lintas one way mulai dari gerbang tol Cikampek Utama kilometer 70 hingga kilometer 188 Palimanan. Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan diskresi kepolisian melihat dengan kondisi terkini di lapangan. Setelah implementasi one way, terpantau arus lalu lintas di tol Cipali terlihat mulai terurai. Kami mengimbau pengguna jalan untuk tidak menggunakan bahu jalan untuk tempat istirahat dan dapat menggunakan rest area terdekat maupun keluar di gerbang tol terdekat terlebih dahulu dengan tarif yang tetap sama. Kemacetan di ruas tol Cipali terjadi sejak Kamis pagi akibat peningkatan volume kendaraan dari Jakarta menuju Jawa jelang puncak arus mudik Lebaran. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, Juanda, iNews melaporkan. Ya pemirsa, 4 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, dapat kami sampaikan bahwa saat ini kami sedang berada di Jalan Raya Limbangan, Garut, Jawa Barat, di mana untuk situasi terkini memang dapat dilihat dari layar kaca Anda masih terlihat ataupun terpantau ramai lancar, namun jika dibandingkan dengan pada siang hingga sore hari tadi, ini sempat terjadi kepadatan ataupun ada antrian di Jalan Raya Limbangan, Garut, Jawa Barat, kemudian juga di titik lainnya yakni di Jalan Malangbong
Garut, Jawa Barat. Dan tentunya jalur selatan khususnya di Jalan Raya Limbangan ini menjadi salah satu jalur yang memang sering dilewati oleh pemudik, di mana para pemudik ini dari arah Jakarta maupun Bandung mengarah ke arah Tasik dan sekitarnya, kemudian dilanjutkan ke arah Jawa Tengah khususnya Cilacap, kemudian juga Purwokerto, Kebumen, dan wilayah lainnya di Jawa Tengah. Kemudian juga dapat kami sampaikan bahwa memang untuk jalur selatan sendiri ini banyak sekali titik rawan kemacetan, di mana untuk jalur Limbangan sendiri ada 3 titik rawan macet, di mana ada Simpang 3 LPG, kemudian juga Pasar Limbangan, dan Simpang Ciawi yang memang sering terjadi kemacetan. Kemudian juga untuk di jalur Malangbong ini sama kayak di Limbangan, ada 3 titik rawan macet, di mana yang pertama ini Pasar Lewo, di mana Pasar Lewo ini sering ada pasar tumpah yang memang banyak sekali aktivitas pasar yang memang mengganggu perjalanan para pemudik yang melintas di Pasar Lewo. Kemudian selain di Pasar Lewo ada Simpang 3 Malangbong, ini juga menjadi titik rawan kemacetan, di mana untuk jalan ini sendiri ini menggabungkan antara ke sebelah kiri ini merupakan jalan ke arah Sumedang, kemudian juga ke arah kanan ini merupakan jalan ke arah Tasik dan sekitarnya. Kemudian juga kami menghimbau kepada Anda pemirsa, tentunya pihak kepolisian dan juga Pemkab Garut ini terus menghimbau kepada para pemudik yang memang akan melintasi jalur selatan khususnya di Jalan Raya Limbangan, kemudian Malangbong dan Tasik, Jawa Barat ini untuk tetap berhati-hati, karena memang jalur selatan khususnya di Limbangan, Malangbong dan Gentong ini jalannya sangat berkelok, kemudian juga minim akan penerangan. Maka dari itu pihak kepolisian maupun Pemkab ini menyampaikan bahwa untuk terus berhati-hati dalam berkendara, kemudian juga pastikan kendaraan Anda layak jalan. Dari Garut, Jawa Barat, Irfan Hardiansyah, Yudi Permana, iNews melaporkan. Mudik tak hanya lewat jalur darat, banyak juga yang lewat jalur laut. Yang mudik lewat jalur laut sebagian difasilitasi oleh TNI Angkatan Laut. Mudik gratis dengan kapal perang KRI Banjarmasin 952 milik TNI Angkatan Laut dari Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kapal perang TNI Angkatan Laut ini mengangkut sebanyak 1.642 pemudik tujuan Semarang dan Surabaya beserta 394 sepeda motor untuk dibawa ke kampung halaman. Selain fasilitas keamanan dan kenyamanan, para pemudik juga diberikan tiket makan selama perjalanan. Gimana, lebih Pak? Menghemat kapal laut juga. Karena darat itu sekarang macet, di samping macet jalanannya itu rusak. Apakah udah nyari-nyari sebelumnya, nyari-nyari info sebelumnya? Dari teman-teman sih, ada kapal laut Pak, TNI gratis. Terus langsung kita merapat aja. Selamat sampai tujuan, karena kalau mereka mudik naik motor di darat itu cukup berbahaya, jalanan jauh. Kalau di kapal ini mereka bisa istirahat, menikmati hiburan yang akan diadakan oleh kru kapal. Hiburan-hiburan, ada band, ya, kemudian ada pemutaran film. Nantinya KRI Banjarmasin 952 akan mengangkut kembali para pemudik di masa arus balik mudik. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.